Kalau kita bicara soal kemajuan suatu bangsa, hal ini tentu dipengaruhi oleh satu hal penting dalam negeri, yaitu pendidikan. Gue percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama bagi suatu bangsa untuk berkembang menjadi bangsa yang maju. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas pula, dan generasi yang berkualitas tentu akan menciptakan perubahan. Menurut Aristoteles, pendidikan bisa diartikan sebagai fungsi negara untuk mencapai tujuan suatu negara itu sendiri, di mana pendidikan dapat digunakan sebagai sarana untuk bekal mencapai aktivitas atau kegiatan yang lebih baik dan lebih layak. Di sisi lain, menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Will of Nation, beliau menekankan bahwa keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang sepele, karena inilah kunci utama dari kemajuan suatu bangsa. Sekarang jika kita berbicara soal pentingnya pendidikan, hal ini juga tidak lepas dari pentingnya peran guru sebagai tenaga pengajar. Jadi bagaimanapun, salah satu faktor penentu kualitas murid adalah kualitas guru sendiri. Jika kita ingin anak-anak di sekolah menjadi penerus bangsa yang berkualitas, tentu kita juga butuh tenaga pengajar yang berkualitas. Ibarat kalau kita ingin makan makanan yang enak dan berkualitas, kita pasti membutuhkan bahan-bahan yang berkualitas serta tenaga masak yang ahli dalam memasak. Begitu pula dalam pendidikan. Jika kita ingin menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas, kita tentu memerlukan sistem pendidikan yang baik dan tenaga pengajar yang kompeten dalam mengajar. Namun masalahnya adalah meskipun banyak guru di Indonesia yang kompeten dalam mengajar, masih banyak juga guru yang masih proses mengajarnya tidak bisa bersikap profesional seperti seorang guru seharusnya. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tampaknya tidak memahami etika-etika dalam menjalani profesi sebagai guru. Sebenarnya, gue melihat masalah ini sejak gue duduk di bangku sekolah. Dari dulu, gue selalu merasa ada banyak hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan fungsi guru itu sendiri. Mulai dari guru yang suka ngambek, jarang masuk kelas tapi sering memberi tugas, hingga berbagai hal lain yang menurut gua bertentangan dengan peran seorang guru. Dulu gua hanya menganggap bahwa masalah ini hanya ada pada beberapa guru yang memang tidak becus dan tidak berkualitas untuk menjadi tenaga pendidik. Namun semakin kesini gua mencoba melihat faktor lain yang menyebabkan banyak guru di Indonesia tidak kompeten dalam mengajar. Oleh karena itu di video kali ini gua mau bahas kenapa kualitas guru di Indonesia masih sangat buruk. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum kita membahas mengapa kualitas guru di Indonesia tergolong rendah, kita harus memahami seberapa rendah kualitas guru di negara kita. Untuk mengukur kualitas guru, kita harus melihat kompetensi mereka, yang mencakup penguasaan materi, metode pembelajaran, cara berinteraksi dengan murid, dan aspek lainnya. Kompetensi guru ini bisa diukur melalui berbagai instrumen, seperti uji kompetensi guru, ujian nasional, dan program International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA. Masalahnya, berdasarkan uji kompetensi guru tahun 2021 dan 2015, sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Selain itu, hasil ujian nasional tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah sekitar 54,6 yang masih berada di bawah standar minimal 55. Jika kita melihat hasil PISA tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 72 dari 79 negara yang berpartisipasi dengan skor rata-rata 321, jauh di bawah rata-rata OECD yang sebesar 487. Nah, dari ketiga instrumen ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong rendah. Dan rendahnya kompetensi guru di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah standar yang terlalu rendah untuk menjadi seorang guru. Masih banyak sekolah yang memperbolehkan pelamar dengan pendidikan di bawah S1 atau D4 untuk menjadi seorang guru. Misalnya di beberapa sekolah, khususnya di daerah terpencil atau sekolah baru, kita sering menemukan guru yang masih muda dan hanya lulusan SMA atau SMK. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar, sedangkan guru-guru yang lebih kompeten atau memiliki gelar pendidikan tinggi cenderung enggan mengajar di sana. Mereka lebih memilih mengajar di sekolah yang lebih berkualitas dan mampu membayar mereka dengan layak. Masalahnya, gaji guru di sekolah-sekolah tersebut sangat kecil, terutama jika status mereka adalah honorer. Akibatnya, banyak guru yang merasa bahwa dengan bekal pendidikan yang mereka miliki, mereka seharusnya bisa mengajar di sekolah yang lebih berkualitas daripada hanya sekedar mengambil pekerjaan sebagai guru di sekolah yang kurang berkembang. Akibatnya, guru-guru yang berkualitas menumpuk di satu tempat, sedangkan sekolah-sekolah lain kekurangan tenaga pengajar. Karena itulah terjadi kesenjangan kualitas guru antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Nah, dalam dunia ekonomi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui labor market theory, di mana tenaga pengajar dengan keterampilan lebih tinggi akan mencari pekerjaan yang menawarkan kompensasi lebih besar. Akibatnya, guru-guru berkualitas hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah elit, sementara sekolah dengan anggaran rendah hanya akan mendapatkan guru dengan kualifikasi standar. Selain itu,
itu, penyebab lain dari rendahnya kualitas guru di Indonesia adalah karena profesi guru bukan merupakan profesi yang bergengsi. Sebaliknya, profesi ini lebih sering dijadikan sebagai pilihan alternatif bagi mereka yang sekedar ingin memiliki pekerjaan. Kita semua tahu bahwa upah guru di Indonesia sangat kecil dan standar penerimaannya pun cukup rendah. Alhasil, profesi guru dipandang sebagai pekerjaan yang biasa saja dan kurang menarik. Nah, jika dibandingkan dengan profesi bergengsi lainnya di Indonesia seperti dokter, pengacara, pilot, atau pejabat, profesi guru tidak memiliki daya tarik yang kuat. Profesi bergengsi ini menarik banyak peminat karena dianggap berkelas, sehingga banyak orang rela berjuang mati-matian untuk meraihnya. Sebaliknya, profesi guru sering dijadikan sebagai pilihan kedua bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan lain. Masalahnya, menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga membimbing murid. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membimbing anak-anak. Akibatnya, banyak guru yang hanya bisa menjelaskan materi dari buku dengan metode yang membosankan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru terbagi menjadi 4, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Namun, dalam realitasnya pendidikan kita saat ini masih banyak ditemukan guru-guru yang suka ngambek, mudah emosian, atau aplikasi terhadap murid. Padahal, dalam kompetensi kepribadian, guru diwajibkan memiliki mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh secara emosional. Oleh karena itu, tidak heran jika kita masih sering menemukan guru yang malas mengajar, mudah tersinggung, hanya memberikan tugas tanpa benar-benar mengajar, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya mereka tidak cocok menjadi seorang guru, tetapi terpaksa mengambil profesi tersebut karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Sebenarnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara menjadikan profesi guru sebagai profesi yang eksklusif dan bergengsi. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan gaji guru secara signifikan, tetapi dengan syarat standarisasi dengan kompetensinya juga ditingkatkan. Misalnya, jika semua guru mendapatkan gaji sebesar 20 juta rupiah per bulan, tetapi dengan standar penerimaan yang jauh lebih tinggi, maka profesi ini akan dianggap lebih bergengsi. Dengan cara ini, orang-orang yang ingin menjadi guru akan berusaha mati-matian untuk memenuhi standar tersebut, seperti halnya profesi dokter atau pilot. Namun pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini ampuh dan bisa diterapkan? Tentu efektivitasnya tergantung pada faktor lain, seperti pengawasan, birokrasi, dan perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks perbaikan kualitas guru, ini bisa menjadi salah satu solusi yang cukup ampuh. Namun apakah kebijakan ini bisa diterapkan? Itu tergantung pada anggaran, kebijakan, dan fokus pemerintah. Nah, profesi guru di Indonesia memang masih kurang dihargai dan dipandang sebelah mata. Namun kita tidak bisa menyalahkan guru sepenuhnya, karena mereka juga bisa menjadi korban dari sistem yang buruk. Seharusnya ini menjadi kritik bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan lebih menghargai profesi guru. Bagaimana pendapat kamu tentang masalah ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Well, sekian dulu video kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.